Siang-siang bolong, pelaku tetap santuy mencuri motor tuh cekiders. Oh no! Di saat itu pemilik motor lupa kalau kuncinya masih tergantung di motor. Oh no! Pelaku yang melihat kesempatan itu langsung melancarkan aksi mencurinya. Wow! Alhasil, motor korban pun dibawa kabur tanpa susah payah. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, korban kini hanya bisa berharap kepada polisi supaya motornya bisa kembali lagi. Kasus aksi pencurian motor yang ini bikin Mimin ngeri cekiders. Wow! Oh no! Pasalnya, pelaku curanmor ini dibekali senjata api. Di saat melancarkan aksi curi motor di Ciracas, Jakarta Timur, pelaku terpergok oleh korban. Oh no! Tak mau tertangkap, pelaku kemudian mengeluarkan senjata api ke arah korban. Oh no! Wow! Beruntung, motor tersebut gagal dibawa kabur oleh komplotan pelaku curanmor. Biasanya, komplotan curanmor diperankan oleh kaum laki-laki cekiders. Tapi, aksi curi motor kali ini beda loh. Wow! Berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan, terlihat salah satu pelaku merupakan seorang perempuan. Oh no! Dari rekaman CCTV, pelaku perempuan ini turun dari motor lalu masuk ke dalam gang. Oh no! Aksi itu sengaja dilakukan untuk memantau situasi. Merasa kondisi sudah aman, pelaku pria dan perempuan itu kemudian bertukar peran. Pelaku pria dengan menggunakan alat khusus langsung membobol kunci motor tersebut. Oh no! Wow! Kurang dari semenit, motor curian pun berhasil dibawa kabur. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pencuri di sebuah toko aksesoris yang berada di Jalan Manggis, Pasar Panorama, Kota Bengkulu. Pelaku merupakan seorang mama, melancarkan aksinya saat penjaga toko sedang sibuk melayani pengunjung. Dari rekaman terlihat pelaku mengambil satu kotak aksesoris dari dalam etalase kaca dan mengambil isi kotak berupa gelang manik-manik, lalu dimasukkan ke dalam tas dan pelaku langsung kabur. Waktu pagi-pagi ibu tuh lagi milih-milih di sini kan, terus kami lagi nota juga di sini lagi rame, terus tiba-tiba ibu tuh dia naruh ini di sini gitu, tapi kami nggak tahu kan, udah tuh dia ngomong nggak jadi deh gitu katanya, terus kami ngehnya itu boxnya ada tapi isinya nggak ada, iya, terus dicek CCTV ternyata ya dia ngambil masukin ke dalam tasnya. Kejadian ini sendiri belum dilaporkan pemilik toko ke pihak kepolisian, namun pemilik toko meminta agar pelaku mengembalikan barang yang dicuri. Lihat orang nih, dia nih. Sementara di Depok, Jawa Barat tampak terlihat dalam kamera CCTV, dua emak-emak sempat memantau situasi di dalam toko. Tak butuh waktu lama, kedua emak-emak itu pun menggasak 3 ponsel milik pegawai toko yang sedang diisi daya. Menurut seorang pegawai toko mengatakan, peristiwa pencurian 3 ponsel itu diketahui 30 menit kemudian. Korban menambahkan bahwa emak-emak pelaku pencuri ponsel tersebut sempat berpura-pura sebagai pembeli. Dengan berbekal rekaman CCTV, pegawai toko telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian Polsek Sukma Jaya. Akibat dari aksi emak-emak pelaku pencuri ponsel tersebut, pegawai toko mengalami kerugian hingga mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat karyawan warung makan Cak Muk di Jalan Taman Siswa Megarsari, Kota Mojokerto beraktivitas di meja kasir. Pria berjaket online pun terlihat hilir mudik di depan kasir. Saat kasir masuk ke dapur, pelaku langsung mengambil tas kecil di meja kasir yang berisikan uang 6 juta rupiah dan sejumlah surat-surat penting. Usai mengambil, pelaku pun pergi ke arah Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.
Indah, pemilik warung lesehan, mengatakan pelaku datang dengan berpura-pura pesan makanan gurame bakar 3 paket dan es teh 2 bungkus. Meski terjadi pencurian, namun pihaknya belum melapor ke polisi karena sepeda motor pelaku tidak terekam CCTV. Saat karyawan kami ke belakang ini tadi, itu pelaku baru melakukan aksinya tersebut. Yang diambil apa tuh, Mbak? Uang tunai, uang setoran. Berapa? Kurang lebih 6 jutaan. Selain uang? Selain uang, di situ juga ada KTP sama apa ya kemarin kartu-kartu milik si kasir. Oh. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Buletin iNews Pagi. Ada sejumlah informasi yang bisa Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya dalam Buletin iNews Pagi. Akibat gagal menyalip, mobil double cabin menghantam tronton di Jalan Sum, Pekantolan, Kabupaten Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan adu banteng ini arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan adu banteng yang melibatkan mobil double kabin dengan tronton terjadi di Jalan Sum, Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Peristiwa tersebut terjadi saat kondisi hujan deras. Kendaraan yang melintas terpaksa harus bergantian karena menggunakan satu jalur. Petugas kepolisian Satlantas Pos Kampung Rakyat dibantu warga memindahkan kendaraan yang risak agar lalu lintas kembali normal. Menurut salah satu warga, kejadian ini bermula saat mobil double kabin bernomor polisi BK 8357CF datang dari arah Medan menuju Riau hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya tanpa memperhatikan situasi. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang tronton bernomor polisi BL 8783AC hingga tabrakan tak bisa dihindari. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun truk tronton ringsek di bagian depan. Dia motong kan bang, ngerem lah bang, buat tronton yang ngerem dan jadilah kecelakaan bang. Yang motong mobil yang mana bang? Mobil Triton itu bang. Oh, tapi nggak ada korban jiwa ya bang? Nggak ada bang. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani personil Satlantas Pos Kampung Rakyat. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pemain sepak bola naturalisasi asal Nigeria terlibat keributan dengan seorang pemuda komplek di perumahan di kawasan Tangerang, Banten. Ia tak terima ditegur korban saat mobil yang dikendarainya hendak keluar parkiran dan menyenggol mobil korban. Viral di media sosial, aksi tak terpuji pemain sepak bola naturalisasi asal Nigeria, Godstime Auseloka alias Olisa menampar seorang warga bernama Kevin di perumahan Lipo Village, Kota Tangerang, Banten. Pelaku tak terima ditegur korban saat mobil pelaku menabrak mobil korban yang sedang terparkir di halaman rumah korban. Pelaku yang emosi langsung menampar korban. Saya udah sadar, cuman ya udah saya lihat ke dalam kan, dianya mau keluar, saya kira kan dia yang nabrak kan minimal dia minta maaf atau apa ya kan. Kirain dia keluar mau ngomong, ternyata dia langsung nampar saya sambil ngomong, kamu kayaknya nggak sopan ya, kamu kayaknya nggak sopan gitu. Kasusnya telah dilaporkan korban ke Polres Metro Tangerang Kota, hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 WNA asal Inggris dan Amerika Serikat diamankan aparat kepolisian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali saat hendak kabur menuju Thailand setelah menganiaya karyawan salon perawatan kuku di kawasan Jalan Braban, Kuta Utara, Badung. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Dua warga negara asing, Andrea Christine berkewarganegaraan Inggris dan Charles Almera Buller warga negara Amerika Serikat hanya bisa tertunduk saat digiring menggunakan baju tahanan oleh Satreskrim Polres Badung, Bali.
Keduanya diamankan saat akan kabur menuju Thailand usai menganiaya karyawan salon perawatan kuku di kawasan Jalan Braban, Kuta Utara, Badung, Bali. Penganiayaan dilakukan setelah WNA tersebut menolak membayar biaya perawatan kuku yang diajukan pihak salon dengan alasan kemahalan. Dari rekaman video pengawas, WNA tersebut dengan kasar memegang lengan kasir sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Berdasarkan hasil visum diketahui korban sampai mengalami memar pada perut dan tangan akibat dicengkram. Selain itu, pelaku berusaha merampas handphone karyawan yang dipakai merekam kejadian tersebut. Pasca video penganiayaan viral di media sosial, kedua WNA itu panik sehingga langsung melakukan booking tiket pesawat dan berupaya kabur ke Thailand. Sehingga terjadi perdebatan, perselisihan dan dilanjutkan dengan adanya penganiayaan terhadap korban. Dan juga ada usaha untuk mengambil HP korban untuk menghapus daripada video-video yang direkam pada saat kejadian. Kedua pelaku disangkakan 2 pasal dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kita ke Medan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana ada preman kampung yang sok jagoan. Karena tak diberi uang, preman kampung ini mengancam anak pemilik sebuah restoran. Video rekaman CCTV merekam detik-detik pertikaian yang terjadi antara preman kampung dengan anak pemilik sebuah restoran di Medan. Preman kampung yang menggunakan kaos hitam awalnya datang ke resto dan meminta uang pungutan liar sebesar Rp50.000. Anak pemilik resto menolak memberikan uang tersebut. Keributan pun terjadi, mulai dari adu mulut hingga saling pukul antara keduanya. Tetangga korban yang menyaksikan kejadian tersebut mengaku pelaku memang kerap meminta uang di kawasan tersebut. Jika tidak diberi uang, pelaku kerap mengamuk dan mengancam warga. Diancam-ancam lah, ditunjukin, dimaki-maki gitu, keamanan lah. Padahal nggak adanya itu jaga-jaga dia pun nggak ada, dia jaga malam. Kemarin pas ribut-ribut 1 lawan 1 dia kalah. Dia panggil kawan, 4 orang, 5 orang datang situ. Warga mengaku resah dengan aksi pungutan liar yang kerap terjadi dan berharap pihak kepolisian dapat menertibkan para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di area parkir sebuah rumah susun di kota Semarang terekam CCTV. Sebelum membawa kabur sepeda motor, pelaku sempat menyingkirkan jas hujan yang menutupi stang sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor di gedung parkir rumah susun Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terekam CCTV. Pelaku beraksi sendiri dengan berlagak menelpon seseorang, kemudian menyingkirkan jas hujan yang menutupi stang sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor. Tahu hilang paginya, saya pulang jualan itu udah kok tinggal terusnya saja nih, tinggal mantornya aja. Nah itu terus kaget, terus saya nyari keamanan itu Pak Radar itu tidur orangnya, terus saya berhenti. Nah, terus saya suruh bukain kameranya itu, kamera CCTV-nya. Nah, ternyata itu kejadiannya kira-kira jam 1.30. Polisi telah mengecek TKP dan meminta keterangan warga. Berbekal dari tayangan CCTV yang ada, nanti kita dalami lebih lanjut untuk mencari pelakunya siapa. Berbekal rekaman CCTV, polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak kepolisian mengimbau penghuni rusun dan petugas keamanan rusun meningkatkan kewaspadaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Lagi-lagi pencurian kotak amal terjadi di masjid. Kali ini di Masjid Darul Murakin, Bekasi, Jawa Barat. Uang dalam kotak amal yang hilang diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas Masjid Darul Murakin di Gang Bengkong, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu menunjukkan seorang pelaku pencurian membawa tas masuk ke dalam halaman masjid.
Pelaku kemudian melihat-lihat sekitar, merusak gembok kotak amal, dan mematikan aliran listrik agar CCTV masjid mati. Dengan leluasa, pelaku langsung menguras kotak amal yang berisi hampir 20 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam tas. Saya ketahuannya juga habis zuhur, sholat zuhur, kotak amal terbongkar. Itu kejadiannya hari apa, Bang? Hari Rabu. Sekitar pukul? Setengah 10 siang. Motor dia sendirian. Aksi pencurian kotak amal baru diketahui setelah warga melaksanakan sholat zuhur dan melihat kotak amal sudah terbongkar. Pihak pengurus masjid belum melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian, namun pihak pengurus masjid akan meningkatkan pengamanan serta menambah pemasangan CCTV di sekitar masjid. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke Tangerang, Banten, pemirsa, viral video bakar ijazah mantan ternyata dilakukan oleh perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Usut punya usut, pelaku membakar ijazah mantannya ini karena kesal helm miliknya tidak kunjung dikembalikan. Video ini viral sejak beberapa hari yang lalu, menunjukkan seorang perempuan membakar ijazah asli milik seorang alumni Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, Banten. Usut punya usut, pelaku membakar ijazah mantannya karena kesal helm miliknya tidak kunjung dikembalikan setelah sebelumnya terlibat cekcok. Bahkan pelaku yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas juga sempat melontarkan kata-kata kasar. Yaudah ini buat aku aja dan kamu bakal tahu ini aku apain gitu. Kan saya nanya dong, penasaran dong, itu ijazah mau kamu apain emang? Nanti kamu bakal lihat sendiri, hitung aja 1 sampai 10. Nggak lama dia ngirim foto itu udah dibakar posisinya. Untungnya pihak kampus Universitas Pembangunan Jaya siap membantu pengurusan berkas yang dibutuhkan oleh korban. Ini kategorinya musnah karena dirusak dan musnah ya, hampir tidak bisa lagi. Jadi tinggal menyampaikan suratnya itu aja ke kami, ke Biro Pendidikan, nanti akan diurus sesuai prosedur. Itu sudah ada aturannya kok. Sementara itu korban yang merasa dirugikan berencana melaporkan pelaku ke polisi. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah di Sukabumi, Jawa Barat dirobohkan dan dibakar oleh warga karena dijadikan tempat kumpul kebo dan prostitusi. Pasangan bukan suami istri di rumah tersebut diusir keluar kampung. Rumah yang ditempati seorang janda dan pasangan kumpul kebonya di Kampung Neglasari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ludes dibakar warga. Warga kampung ramai-ramai membakar rumah dan merobohkannya. Aksi ini dilakukan karena warga kesal, kedua rumah tersebut kerap dijadikan tempat praktik prostitusi dan kumpul kebo penghuninya. Sebelumnya warga sudah memperingatkan penghuni rumah namun tidak dihiraukan. Terkait dengan keresahan masyarakat juga, ternyata di sini dipergunakan prostitusi juga, Pak. Sejak kapan Pak ini berdiri bangunan ini, Pak? Kalau bangunan ini kurang lebih ada sih 2 tahunan, 2 tahun lebih lah kayaknya ya. Cuman untuk dimanfaatkan 5 bulan terakhir lah. Sementara itu penghuni rumah bersama pasangannya telah diusir warga agar tidak kembali lagi ke kampung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video rekaman perbuatan mesum pasangan sejoli di sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan viral di media sosial. Tidak tinggal diam, pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Baru turun tangan menyelidiki rekaman viral tersebut. Inilah rekaman video viral pasangan kekasih berbuat asusila di sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dalam rekaman tersebut jelas seorang perempuan berbaju pendek duduk di pangkuan seorang pria sambil berhadap-hadapan. Video direkam oleh seseorang dari dalam kendaraan yang berada di parkiran. Tidak diketahui kapan rekaman tersebut dibuat.
Pasca viral, Kepolisian Polsek Kebayoran baru turun tangan untuk menyelidiki kasus ini dengan berkoordinasi dengan tim cyber serta akan meminta keterangan pihak restoran. Terkait viralnya video perbuatan asusila di tempat umum, warga berharap adanya sanksi kepada pasangan tersebut. Menurut saya sih itu kurang pantas ya, apalagi itu di tempat umum. Ya, baiknya ya di tempat yang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut Mbak, dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Sangat tidak layak sih menurut saya. Nggak layaknya kenapa tuh Bang? Umum. Itu tempat umum. Harusnya kayak gimana Bang? Ya, kan di luar banyak ya. Banyak tempat gitu. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang dicopot dari jabatannya. Kabar pencopotan ini viral di media sosial. Melki diberhentikan karena diduga melakukan pelecehan seksual. Media sosial diramaikan dengan kabar Ketua BEM UI Melkisedek Huang dicopot dari jabatannya karena melakukan pelecehan seksual. Dugaan ini berujung dengan penonaktifan Melki sebagai Ketua BEM UI. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Melki membantah isu yang beredar terkait dirinya melakukan pelecehan seksual. Namun ia tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan. Mas, itu kan dinonaktifkan sementara, bukan diberhentikan. Oh gitu. Satu. Yang kedua, sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual gitu. Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia, Amelita Lucia mengatakan pihaknya telah menyerahkan dugaan pelecehan ini ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS. Sementara ini tentu saja merupakan suatu proses ya, keputusan dari BEM dengan mekanisme di internalnya mereka. Kami pikir ini lebih baik ditanyakan langsung kepada BEM. Sedangkan di UI, jika ada kasus-kasus menyangkut laporan menyangkut kekerasan seksual, bisa diajukan kepada Satgas PPKS. Melkisedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Sebelumnya Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintahan beberapa pekan terakhir. Dari Depok, Jawa Barat, Iuk Rizky, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mengkaji ulang syarat usia pada lowongan kerja untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan. Sementara Cawapres Mahfud MD meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan transaksi janggal terkait pemilu seperti yang ditemukan PPATK. Pernyataan Ganjar bakal mengkaji ulang syarat usia lowongan kerja dilontarkan calon presiden nomor urut 3 tersebut menjawab pertanyaan terkait syarat lowongan kerja yang biasanya menyebut usia minimal 25 tahun. Ditemui di sela acara Food and Agriculture Summit dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di IPB Convention Internasional Bogor, Jawa Barat, Ganjar mengatakan setuju untuk merevisi syarat tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut mengungkap sejumlah negara maju tidak menitik beratkan pada usia calon pelamar kerja, melainkan pada fisik pencari kerja. Apalagi Ganjar mengaku pernah mendapatkan aspirasi serupa dari kelompok buruh. Sementara pendamping Ganjar sebagai calon wakil presiden, Mahfud MD menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait transaksi janggal triliunan rupiah yang diduga untuk penggalangan suara pemilu 2024. Mahfud MD yang ditemui usai menghadiri pertemuan dengan pengurus Pusat Persatuan Gereja-Gereja Indonesia di Geraha Oikumene, Jakarta pada Selasa siang meminta aparat penegak hukum mengusut dan menyelidiki kasus tersebut. Menurut Mahfud, temuan PPATK bisa menjadi persoalan serius apabila aliran dana yang mencurigakan itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu kan resminya ke bendahara parpol, terus kemana dan bagaimananya dan dari mananya kan itu yang penting. Kalau itu terkait pencucian uang, itu bisa menjadi kasus yang serius.
Sebelumnya dalam surat PPATK yang dikirim ke KPU, terungkap hal transaksi di rekening bendahara parpol yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah pada periode April hingga Oktober 2023. Transaksi tersebut disebut berpotensi digunakan untuk penggalangan suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bawaslu mengaku sudah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal di masa kampanye. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pihaknya akan melapor ke kepolisian dan kejaksaan. Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan laporan PPATK terkait transaksi janggal di masa kampanye sedang didalami. Jika dalam penyelidikannya ditemukan pelanggaran, pihaknya akan melapor ke kepolisian dan kejaksaan. Bagja mengingatkan semua sumbangan dana hingga pengeluaran meski tercantum dalam rekening khusus dana kampanye. Sumber dana yang berasal dari pihak ilegal tidak diperbolehkan. Kami perlu sampaikan kepada publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat sangat rahasia. Kami sudah sampaikan juga jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ilham Jarkasih, Wildan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengunjungi Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies meminta untuk didoakan warga agar dirinya diberikan kesehatan, kemudahan serta umur yang panjang. Usai mengunjungi Pondok Pesantren Al-Jijiah Kapek Gunung Sari, Lombok Barat, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyempatkan berziarah atau berkunjung ke Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di masjid yang merupakan salah satu kebanggaan warga NTB ini, Anies meminta untuk didoakan warga agar dirinya diberikan kesehatan, kemudahan serta umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Anies ke Islamic Center ini merupakan yang kesekian kalinya dan dirinya menegaskan tidak sedang berkampanye di dalam masjid, melainkan berziarah dan merajut silaturahim dengan jemaah masjid yang datang dari berbagai daerah di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa NTB. Dari Mataram, Haris Kasid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Cawapres nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tidak banyak mengungkapkan mengenai persiapannya untuk debat Cawapres yang digelar KPU. Ia hanya menjawab dengan singkat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka irit bicara saat ditanya persiapan debat Pilpres kedua yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Meski irit bicara, dirinya menyatakan siap untuk beradu argumen dengan dua kandidat cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran sepertinya enggan menjawab saat ditanyakan sejauh mana kesiapannya berdebat, ia hanya menjawab singkat, sudah. Kalau kesiapan debat, Mas? Udah. Ya, makasih ya. Balik kapan? Aku targetnya? Mangkat sih ya. Debat Cawapres kali ini bertemakan ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menurunkan reklame calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran yang melanggar aturan. Meski reklame dipasang oleh vendor periklanan, tetapi karena dipasang di atas pos polisi sehingga terkesan sengaja dipasang oleh polisi. Inilah reklame pasangan Capres Cawapres Prabowo dan Gibran di atas pos polisi lalu lintas di Persimpangan Pacing, Kabupaten Mojokerto. Reklame yang telah terpasang sejak 2 pekan lalu ini viral karena menyangkut netralitas kepolisian dalam pemilu. Bawaslu memastikan keberadaan reklame tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak kepolisian. Reklame tersebut dipasang oleh vendor penyedia jasa. Namun Bawaslu Kabupaten Mojokerto meminta agar reklame tersebut diturunkan untuk mencegah timbul kesan reklame sengaja dipasang oleh polisi.
memberi saran perbaikan melalui KPU Kabupaten Mojokerto untuk agar tim pemasang untuk melakukan perbaikan atau setidaknya mereka menurunkan secara mandiri. Kami memberi waktu ke jajaran atau tim pemasang 1 kali 24 jam. Selain reklame Prabowo Gibran, reklame bergambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berdiri di atas pos polisi Samapta Polres Mojokerto di Persimpangan Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, dan saat ini reklame sudah ditutup. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo bertemu dengan pengurus Partai Perindo dan beberapa tokoh pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini untuk memastikan kesiapan partai bernomor urut 16 ini di Malaysia dalam mengoptimalkan perolehan suara di pemilu 2024. Didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bertemu dengan para pengurus dan kader Partai Perindo Perwakilan Malaysia dan beberapa tokoh dan pimpinan pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur. Pertemuan digelar untuk mematangkan langkah dan strategi dalam mendulang suara para pekerja migran Indonesia yang ada di negeri jiran. Partai Perindo Perwakilan Malaysia optimis Dapil 2 Jakarta yang juga diisi caleg DPR RI Liliana Tanu Sudibyo bisa menang dan meraih kursi di Senayan. Untuk Dapil DKI 2, caleg DPR RI yang ikut sama saya adalah Ibu Liliana Tanu Sudibyo dan Pak Tohong sendiri. Dan saya harap para PMI, para masyarakat Indonesia yang ada di sini untuk memilih Bu Liliana Tanu Sudibyo atau Pak Tohong atau memilih partainya, Partai Perindo. Insya Allah dengan kerjasama seluruh tim, pengurus, dan juga pihak DPP tentunya, target yang disampaikan oleh Ketum untuk mencapai 2 digit itu bisa tercapai. Dan kita punya keyakinan di Dapil DKI 2 nanti Partai Perindo akan memiliki 1 kursi. Sebagai partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Partai Perindo selalu turun ke masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Rikonaldo iNews melaporkan. Rudal Israel hantam 3 rumah, 20 warga Palestina tewas. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, karakter animasi Kiko kembali hadir menjumpai penggemarnya. Para penggemar bisa berinteraksi langsung dengan Kiko dalam acara Kiko Christmas Adventure yang diadakan di Kota Solo, Jawa Tengah. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Karakter serial animasi Kiko kini hadir di Park Mall Solo, Jawa Tengah. Para penggemar bisa meet and greet serta sing and dance langsung dengan karakter Kiko, Lola, dan Polly. Kehadiran Kiko menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan berlangsung selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, antara lain ship inflatable, giant pool, dan trampolin. Ini adalah satu karya anak bangsa yang mestinya bisa memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga di rumah. Bahwa kita juga memiliki kartun atau animasi yang sangat baik dan bagus sekali dan bisa memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita. Kebetulan banget Kiko akan ada season 4 di tahun 2024 dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik karena akan ada di dunia universe yang berbeda. Acara Kiko Christmas Adventure juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Pengunjung juga bisa mengikuti coloring competition, singing competition, dan fashion show. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.